Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kan Mas Denny ya? Menit lagi sebentar. Ini udah bayar belum Mas yang buat Titan Mas? Kenapa? Mas Denny. Oh, Hmm. Iya udah, apa minggir dulu ya. Mas Denny untuk Titan udah dibayar belum Mas ya? Ya suruh aja Mas. Denny. kok tumben nih banyak yang so early? Cepat Mas, moga-moga besok bisa mulai pembangunannya Mas. Ini, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hang up lagi ya udah nggak apa-apa ya. Baik, kita sebentar lagi mulai. Saya bagi dulu orang-orang. Masih Pak Eka. Saya bagi dulu sebentar. Kang Iwan nggak bisa ikut meeting kayaknya, Mas. Oh, Kak Iwan nggak bisa. Oke, baik, Mas. Ntar saya telepon Pak Eka dulu nih. Ya. Oke, Pak Eka masuk ke voicemail. Mas Bambang udah ada. Sekarang kita panggil Mas Denny lagi. Sudah masuk Mas Denny, sekarang keluar lagi. Mas Denny, cak sana. Bentar, saya telepon dulu. Oke, Mas Denny udah masuk. Lalu sekarang saya bagi Zef. Oke, panggil Zef dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Mas. Ntar Mas ya, manggil si Zef dulu, Mas. Sama Bu Omeh di sini. Oke, save masuk ke voicemail. Last one, Bu Ome. Udah itu kita mulai. Bu Ome. Oke, Pak Eka masuk juga kita. Bu Ome. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ntar ya, manggil Bu Ome dulu Pak. Ya. Kalau ini sudah bisa kita langsung mulai aja ya. Ya, Waalaikumsalam Belum. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tunggu Ome. siapa? Pak Ditunggu Bu Heri Ome. ya? Oh, Pak Heri udah ada. Ditunggu Pak meeting Bu Ome. Bambang sudah ada. Mas Denny Ih, sudah ada. ya, Pak Mutar monggo-monggo. ada. Ya, Sudah ada siap-siap. kayaknya ya semuanya ya. Assalamualaikum. Oke, ya kita mulai aja Pak Eka untuk persingkat waktu. Pak Baik. Bu Ome udah mau masuk. Pak Chef nggak menjawab. Kita mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. insyaallah ya. Ya, Baik. kita aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Waalaikumsalam. nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada sore hari ini untuk mendengarkan latest update
dari seksi dari komite konstruksi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil keputusan hari ini tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan langsung aja Pak Heri atau siapapun yang mau presentasi Jangan Mas dari Heri. seksi Baik, konstruksi. kasih Pak Heri baik. ya? Ya, host ya. baik, baik Kak. Maaf. Apa namanya? Perlu Oke, presentasi apa enggak? perlu Pak, baik Kak. Oke. Oh, sorry. Bentar, saya jadi co-host Mas. Oh, Oke, yang hostnya siapa ini? Saya bukan host saya Pak. Ya, ya, Raditya. mari Pak Radit, silakan. Silakan Mas Heri, udah co-host Mas. Oke, terima kasih. Ini saya akan share apa namanya gambar yang dikirimkan TLI beberapa waktu lalu, hari Kamis lalu kalau nggak salah ya. Bentar. Ininya di mana ya Mas Radit ya? Kok saya nggak ada ya Apa tuh? buat share screen-nya? Bentar Mas. Ini Mas Heri. Mas Share Heri udah jadi screen di bawah co-host yang Mas. tanda hijau, Panah tanda hijau. panah di tengah-tengah. Iya, tapi kok nggak ada ininya ya? Over sedikit Mas, Oh, kelihatan sorry, gitu. sorry ya, sebentar. Udah ya. Nah, cakep Mas. Bisa lihat ya? Bisa. Oke. Saya ini sedikit biar kelihatan semuanya. Oke. Jadi ini gambar yang kita terima. Saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa bersih ya ini ya gambarnya ya. Oke, kayak gini aja deh. Ini gambar yang kita terima dari TLI minggu lalu. Jadi kelihatannya apa namanya detention pond-nya membesar. Mungkin sebelumnya perlu saya jelasin lagi ya bahwa apa namanya detention pond yang sekarang yang existing ini besarnya itu ditentukan oleh existing building yang udah ada, fondasi-fondasi dari building-building kita yang udah ada, dan parkiran depan. Jadi pada saat kita mau bikin gedung masjid yang baru dan parkiran belakang ini, TLI berinisiatif untuk mendesain ulang, walaupun sebenarnya waktu kita submit untuk renew permittingnya dan dikembalikan oleh Fort Bend County, itu sebenarnya Fort Bend County minta diupdate aja ininya, drawingnya gitu loh. Tapi TLI berinisiatif untuk menghitung ulang desainnya. Nah, ini perhitungan ulang dari TLI. Jadi detention pond-nya semakin besar, dan kemudian kita lihat juga ini area dari apa namanya tempat wudhu kita kelihatannya kok semakin mengecil dari desain awal yang kita punya gitu. Nah, dari situ kita diskusi internally construction itu come up dengan beberapa kesimpulan yang sempat yang pernah saya kirimkan ke WA kemarin. Itu jadi ceritanya, Pak Eka, cerita sedikit. Ya. Yang WA-nya kan nggak semua, mohon di ini kan juga Pak Heri dilihatkan WA-nya kan nggak, tidak semua ada di seksi konstruksi. Oh iya, waduh, ini gimana cara ngituin WA-nya ya? Tapi Pak Heri sebelum WA-nya ini kayaknya akan ada beberapa pertanyaan masalah lebarnya pon. Yang pertama itu pertambahan ukuran sekarang itu seberapa besar Pak Heri? Kalau dilihat dari ini sih lumayan Pak, signifikan sekali ininya penambahannya kayaknya. Ini kayaknya terus berarti tidak cukup untuk multipurpose ya?
eh, event gambar yang sebelumnya pun sebenarnya nggak cukup untuk multipurpose, Pak. Makanya waktu untuk untuk tahap pembangunan multipurpose, fontnya memang harus dimodify lagi. Ingat nggak gambar yang apa? Ya memang waktu itu kan kita apa bilang kalau mau bangun multipurpose kan harus di apa dikasih apa namanya wall ya, Kasih apa? dikasih wall walaupun Dindingnya, dinding fontnya vertikal jadinya nggak slope seperti ini. ini yang sekarang ini Pak Eri kalau kita kasih wall gitu, yang wall tegak lurus itu bisa mengecil anunya ukurannya. Eh, Waktu itu sih TLI sempat sempat mention juga hal itu. Dia bilang sih kemungkinan bisa, cuman biayanya kemungkinan yang murah tuh yang seperti ini gitu loh, Pak. Karena dengan sekarang ini habis tanah kita ini untuk Iya, ini nggak cuman sepertiganya dari tanah belakang ini untuk pon aja nih. iya, Jadinya jadi empang gitu Mas. Hah? Dia jadi cuman empang Pak Eka, bukan buat masjid, buat empang lah kacau. Iya. cuman gini ya dari tim kita juga, dari konstruksi juga kita juga nggak setuju sebenarnya dengan adanya seperti ini. Nah, makanya itu kita bikin beberapa option dan Oke. klarifikasi. Oke. Itu salah satunya adalah kita akan menanyakan ke Fort Bend County, mungkin atau enggak gitu loh, bahwa kita akan bangun buildingnya dulu dan lapangan parkir. Uh, kita tetap stick dengan master plan yang udah ada. Jadi kalau kita nanti pada saat tahap akhir itu pasti kita akan building pon yang sesuai dengan apa yang sudah di approve oleh mereka awal lalu dulu, Pak. Itu salah satu yang mau kita omongin sama TLI juga. Sama TLI. Berarti Sama TLI dan gambar ini masukkan pakai gambar pon yang lama begitu. iya, Oke. Nah, itu WhatsApp dari Mas Heri saya copy paste ke chat. Saya baca di chat aja. Ya bisa dianukan. Oh, oke. Thank you Mas Bambang. Iya. Oke. Ya sebelum kita masuk ke option-optionnya Pak Eri untuk gambar yang seperti sekarang ini dengan pelebaran pon, bahwa apa ada pertanyaan? Saya bukan pertanyaan, malah concern. Sama seperti yang lain. Itu maksudnya kita sudah perdalam kan ininya untuk menambah volume. Sekarang diperlebar lagi. Seandainya pun nanti arus volumenya seperti yang diusulkan TLI, daripada memperlebar, bisa diperdalam nggak? Atau slope-nya dibikin lebih vertikal, jadi volumenya jadi lebih besar. Iya, jadi seperti saya mention tadi di stage terakhir itu memang dinding dari pon itu jadi vertikal semua, Mas Bambang. Iya, iya Dan begitu. kedalamannya, saya rasa kedalamannya nggak bisa ditambahin dalam karena itu udah 11 feet dan Pompa gitu. ya feet dari pon ke pompa itu juga udah 11 feet dalamnya. Iya. Jadi kalau misalkan dibikin lebih dalam lagi, kita harus modify feedernya atau gimana? Karena kalau dibuat lebih dalam lagi, pasti ada bagian yang nggak akan kering nantinya. Iya. Ya, Bagian betul. di pon itu. Oke. Jadi sekarang ini slope-nya perkiraannya 45 derajat ya ini, atau 30? Iya, kayaknya sih ya antara 30 sampai 45 derajat. Itu Ya. dibikin slope gitu karena hasil geotek kita, bukan hasil geotek aja sih. Jadi pada saat kita gali tanah itu juga Dan nggak pasir runtuh. ternyata di situ. Biar nggak runtuh. Iya, pasir. Jadi harus dibikin slope ininya. Ya. Berarti kalau vertikal kita harus konkrit. Iya,
Oke. Saya ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Mas Denny. Yang pertama itu berapa bedanya biaya kalau dilebarkan sama dipikir konkret? Kalau bedanya nggak terlalu banyak ya mendingan konkret kali ya. Maksudnya konkret wall gitu, dinding. Iya, dinding betul. Terus pertanyaan yang kedua itu dulu itu saya dikasih tahu kalau kita hire Aladin itu untuk mempersiapkan New Masjid Foundation. Jadi makanya itu kita bayar berapa itu? Sampai 300.000 pelebaran pon sama pengerasan di lapangan belakang termasuk lift station. Sekarang pertanyaannya waktu kita hire mereka, apakah TLI itu dilibatkan ya? Apakah saat itu ponnya itu sesuai dengan yang yang sesuai master plan-nya? Saya agak bingung kenapa sekarang ada perubahan lagi retention pond. Kenapa nggak waktu sebelum kita hire mereka itu rencana retention pond itu selesai gitu loh, nggak dirubah-rubah lagi gitu. Silakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan biaya itu kita sekarang belum punya jawabannya. Oke. Terus yang pertanyaan yang kedua, itu pada saat meng-hire Aladin dulu itu sebenarnya untuk memperbaiki pon yang dulu sebelum diperbaiki oleh Aladin. Karena itu belum sesuai dengan gambar yang ada sekarang, yang existing sekarang ini. Nah, itu pon yang ada sekarang itu yang di-approve oleh Fort Bend County. Nah, pada saat dulu Aladin memperbaiki itu belum jadi seperti itu. Kira-kira dimengerti nggak? Jadi sebenarnya mereka membuat retention pond itu sesuai dengan market atau gambar yang didesain sama TLI atau bukan? Waktu kita kasih kontrak. Waktu kita hire, iya. Itu mereka meneruskan pon yang sudah dibikin oleh Jimmy. Iya, Jimmy. Tapi jadi kenapa waktu kita pertama kali bikin pon, iya, itu kita baru tahu bahwa geotek, jadi kondisi tanah di belakang itu berpasir gitu. Iya, saya masih ingat itu. Iya, makanya kita stop dulu waktu itu. Waktu Jimmy selesai itu pekerjaannya, itu sebenarnya sebetulnya belum seperti desain yang di-approve oleh TLI. Makanya terus kita hire Aladin untuk membuat pon yang sudah di-approve seperti yang di-approve oleh TLI. Sekarang kok ada perubahan lagi dari TLI? Kenapa itu ya? Seperti saya udah bilang tadi kan, bahwa pon yang existing sekarang itu hanya untuk New Masjid. existing building dan parkir depan. Oh ya? Bukan New Masjid jadi, nggak termasuk. Itu waktu Aladin bikin itu kan kita belum even talking about New Masjid. Dan kalau misalnya alternatif yang lain seperti underground retention itu berapa lebih mahal ya? Jadi kayak kalau kita pipa-pipa besar ngomongin itu. biaya sekarang sih jangan deh, karena kita terus terang belum punya apa-apa, belum punya bayangan biaya. Oke. Ya itu mohon masukkan alternatif juga gitu. Jadi selain underground terus pasang wall konkret sama pelebaran ini ya. Ini alternatif ketiga kalau menurut saya.
paling terakhir. Ya udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Yang lain silahkan sebelum Pak Heri memperlihatkan ininya, option-optionnya. Ada lagi? Sepertinya option-optionnya udah ada di itu Pak, udah ada di chat katanya, di Di grup mana? chat, Di app apa? di grup chat, di itu di mana di ini di apa Zoom, tapi di bagian chatting ya Pak Eka. Oh di sini. Ya, Oke, di mana di chat? Di chat. Oke. Oh, satu. Oke. Jadi ada 5 ya. Ya, silakan kalau gitu Pak Eri. Kalau kita sambil ngeliatin chatnya, Pak Eri mungkin bisa ini. Bukan Bisa. 5 option, ada 5 itu opsinya ada di bawahnya, Pak. Hmm. Oh, oke. Ya, silakan Pak itu Eri. itu yang di atas itu kita mau minta klarifikasi Pak Eka ke Ya, ke TLI. Jadi itu action itemnya. Oke. sedangkan Jadi, sedangkan option yang pertama itu seperti udah kita sempat singgung sedikit juga tadi, Ya, fontnya nggak dibesarkan tapi dikasih concrete reinforcement lah ya. ya, Terus option yang kedua ini gini, yang sempat ditanyain waktu itu Pak Eka juga mengenai parkiran gravel itu Pak. Sebenarnya idenya tetap kita akan bikin buat konkret gitu Pak ya. Cuman apa namanya, untuk pembuatan konkret itu kan kita ada beberapa step sebelum jadi konkret. Nah, apa namanya, untuk layer di bawahnya konkret itu kan harus dipersiapkan dulu sebelum kita bikin konkret ya. Nah, ya. layer di bawahnya itu, preparation soil-nya itu kita buat sedemikian rupa, itu kan harus pakai apa namanya, harus pakai gravel. bukan lime apa gitu loh. Saya lupa namanya jadinya malah Untuk tiba-tiba. untuk mengeraskan tanah. Iya, untuk mengeraskan tanah. Jadi Limestone apa ya kalau nggak salah Mas ya? Limestone bukan? lime stabilization, sorry. Ya, dia. Iya itu ya. Itu kan harus dikasih seperti itu dulu tuh, seperti lapisan material seperti itu, lime stabilizer. Nah, itu kita berhenti sampai di situ gitu loh Pak Eka. Oke, Berhenti sampai di situ dulu. misalkan itu kita buat, misalkan kata opsi 2 kita buat itu, kemudian ketika ke depannya kita akan beri konkret, itu tidak ada pekerjaan yang wasted Pak Eri ya. Itu Nggak bisa ada langsung Pak Eka. tambahin di atasnya atau harus ada yang dilakukan lagi, gali ulang atau apalah gitu. Setahu saya sih nggak ada. Kalau soil preparationnya udah dilakukan seperti itu gitu ya Pak. Itu juga kita harus konsultasi sama si Aladin. Apakah dia bisa nggak melakukan seperti itu gitu. Jadi nanti kalau memang sesuai dengan rencana, berarti ketika mau dikonkret tinggal ditaruh Tinggal bar aja di atas tanah terus langsung ditaruh konkret gitu. iya. Kemudian ininya Pak Eri apa namanya resapan airnya gitu, karena sekarang kan intake-nya tuh tinggi banget tuh kalau Iya, iya. Itu kan bakal ada jadi apa namanya, permukaan dari lime stabilization itu kan pasti akan ada di bawah inlet. Iya. Kita mesti bikin inlet lagi Pak Eka di bagian dekat masjid. Which is kita plan juga kan pada saat kita mau bikin parkiran belakang itu kan memang mau ditambah inlet itu kan. Tapi berarti tanahnya harus dimiringkan ke situ begitu. Iya. Jadi kalau lihat kursor saya nih nanti inletnya ada di sekitar sini nih. Inlet baru itu. Berarti tanah itu miringnya miring ke situ, miring ke Miring ke tengah. arah situ. Dia bisa miring, dia bisa bikin miring gitu Pak Eri. Bikin cekung. Karena selama ini waktu itu kita
asumsi kita kan habis diratain tanahnya kan miringnya miring ke arah pond gitu loh. Tapi nggak tahu, mungkin karena mungkin tidak Ya, keras ya, jadi airnya nggak mengalir gitu ya. nggak, gimana Pak Eka? Sorry, saya nggak. Nggak, saya kalau kalau saya melihat kalau kalau dibuat dari beton itu mengatur kemiringan gampang. Ah, Kalau kalau tanah aja gitu, itu mengatur iya, kemiringannya gampang nggak? saya juga kurang paham sih Pak kalau untuk sampai detailnya seperti itu. Makanya itu yang mesti ditanyain ke si Aladin atau whoever kontraktor nanti akan kita yang akan Jadi mengerjakan. yang Pak Heri inginkan output hari ini dari meeting kita hari ini adalah apa? Menentukan gitu opsi 1, opsi 2. Eh, Atau sekedar meeting informasi kemudian informasi aja sih Pak. Jadi nanti nunggu dari meeting kita dengan TLI dan dan Fort Bend County selanjutnya. oke. Jadi ini di luar opsi nih, di luar opsi yang Pak Heri dan tim ini inginkan dari TLI, kalau saya nggak salah mengerti Pak Heri, Pak Heri inginkan dari TLI adalah bahwa TLI resubmit gambar tapi dengan pakai ukuran pon yang lama. Gitu ya? Enggak. Jadi eh kalau yang ada di benak saya sih ini sebetulnya. Saya sebetulnya pengen ke pengen ke Fort Bend County dulu, Hah? tanya mereka gitu loh Pak. Mereka tuh maunya seperti apa sebetulnya. Karena TLI itu belum belum ada komunikasi sama sekali dengan Fort Bend Fort County. Bend County. Yang mau ke Fort Bend County nanti siapa Pak Heri sama Mas Saya Fosi gitu? dan Bang Fosi. Oke. Sebetulnya saya yang pertama kali yang ada di dalam benak saya sih sebenarnya yang pertama kali akan kita lakukan tuh sebenarnya itu gitu loh. Tanya dulu ke Fort Bend County-nya. Sebenarnya yang mereka harapkan dari kita tuh apa gitu. Dan pada saat itu juga saya pengen ngomong ke mereka pengen nanya sama mereka bahwa apakah boleh eh, kita bangun dulu masjid dan lapangan parkir ini eh, sebelum kita eh, sebelum kita melangkah ke stage yang terakhir, di mana stage yang terakhir itu ponnya akan ada reinforced concrete Pak Eka. Oke. Jadi ponnya seperti yang sekarang aja, kita bangun dulu. Iya, Oke, itu target utama ya. iya itu target utama kita sih sebetulnya. Oke, jadi kita menunggu apa kata Fort Bend County, kemudian habis itu kita 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 berembuk lagi kalau misalkan Iya, ah, kan ternyata Fort Bend County maunya lain. iya. Ya. Kira-kira kapan Pak Eri sama Mas Fosi bisa ke sana? Ada waktu ke sana? Hari Jumat ini rencananya Pak Oh, Eka. Jumat ini ya. Oke. Iya, Bang Fosi ya. Iya, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan Mungkin saya bisa tambahin sedikit ya, Pak Eka. Ya. Kalau jadi memang kita merasa harus ada pengen tahu secara langsung dari FBC gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka harapkan? Jadi kita nggak mau tergantung sama TLI aja. Jangan-jangan TLI-nya terlalu proaktif gitu untuk menyiapkan gambar-gambar yang mungkin sebenarnya nggak diperlukan gitu. Itu sih intinya. Mudah-mudahan begitu, dan kita juga pengen kasih lihat ke mereka bahwa kita sudah melakukan semua yang diminta gitu ya, dan pengennya sih kalau bisa seandainya diperlukan pembesaran detention pond, itu bisa nggak kita lakukan nanti setelah kita melakukan pembangunan lapangan parkir dan new masjid building. Jadi kita mau nego lah ibarat, dan kita mau dengar langsung dari mereka gitu. Oke. Dan itu juga akan kita jelaskan juga Fort Bend County bahwa even pada saat curah hujan kita tinggi waktu kayak Beryl kemarin Pak, itu saya baru kemarin motret detention pond kita itu kering loh, sama sekali kering loh. Jadi nggak ada air tergenang sedikit pun di situ. Beda dengan ada kalau bapak-bapak ingat di tetangga kita tuh kan ada
Enji, iya. residential yang baru itu kan ya. Heeh. Ya, Itu kan ada detention pond kecil tuh. Napa Iya. Valley. Nah, itu aja masih mengenang sampai sekarang. Iya, Ya, iya. Napa itu Valley poin itu, ya. Menurut iya. saya poin yang bagus itu Mas Heri. Lagi waktu saya dulu waktu diskusi awal kita ingat bahwa dibuat maksimum atau bukan maksimum ya optimum itu karena concernnya seperti waktu Harvey itu kan mereka bilang 500 tahun cycle. Katakan kita ke cycle yang lebih kecil itu 50 tahun cycle untuk curah hujan yang luar biasa begitu. Nah, jadi yang Bang Fauzi bilang kalau kita bisa defer pendalaman atau pembesaran retention pond ini setelah bangunan masjid dan lapangan parkir selesai harusnya oke, karena dengan kondisi yang sekarang ini itu sudah cukup mampu untuk menampung curah hujan yang besar. Ya, Seandainya yang kita bikin yang maksimum itu kan untuk curah hujan yang cycle-nya puluhan dan ratusan tahun gitu. kemarin kan sudah dibuktikan dengan Beryl kan ya. Ya, Iya. Beryl mungkin 5 tahun sekali kali ya. Kita cari lihat yang 50 tahun sekali itu Harvey kali, yang 3 hari hujan terus-menerus. Dan Tapi itu itulah yang saya kering tanyakan itu. juga Pak Bambang, apakah ada dari bapak-bapak yang melihat secara langsung pada saat Beryl selesai, itu kolam berapa dalam, ada yang lihat kan? Nggak ada yang lihat kayaknya ya. Nggak ada Tapi yang kan lihat, kita cuman dikasih waktu kan harusnya sih dari 72 apa jam yang kan. lihat saya kemarin sih harusnya nggak sama sekali bagus lah itu. Barangkali ini ya Mas, iya, maksudnya draining barangkali tidak system tidak kita relevan Kan, juga. ya nggak ada Misalkan luapan apa-apa. Saya setelah saya langsung hari pertama itu langsung ke sana, tapi saya nggak lihat ke kolam. Tapi artinya kolamnya tidak meluap gitu loh. Dan kita punya waktu 72 jam kalau saya nggak salah, 70 atau 48 jam. 48 jam untuk kolam itu kering. 48 jam untuk kering ya. itu Jadi itu karena memang kalau drainage system kita nggak bagus, pasti yang terjadi itu sama di perumahan baru itu, pasti masih mengenang airnya. iya betul. Iya. Oke. Ya, Oke, Bapak. saya Yang rasa lain itu ada komentar evidence mengenai apa yang yang dijelaskan bagus. Pak Heri tadi? Silahkan kalau ada concern atau ada ide atau apa begitu. Cuman ini kan menurut saya ini agak kritikal juga waktunya ininya sekarang nih, melihat kondisi detention pond kita kayaknya kalau ada inspeksi dari ini bakal bermasalah juga itu Pak Eka. Maaf. Bermasalahnya? Yang itu loh, ada tanamannya tumbuh Oh iya liar sudah ini gitu. ya kita sudah dapat dari Cing Ome Besok dipotong Walter kalau nggak salah akan ya, Cing Ome. menyiapkan itu secepatnya. Oke. Mungkin besok kali apa lusa ya dia akan dibersihkan sama dia. Oke. Besok. Cing Ome ya? Iya besok insya Allah. Besok ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih, kalau nggak keberatan. Dulu waktu awal-awal zamannya kita buat finalisasi master plan ya, ini memang sebesar ini detention pondnya atau lebih kecil? Lebih Sebesar kecil kayaknya ini yang mana nih, karena Dan? ada Benar. Yang gambar yang sekarang di display ini, apakah ini revisi baru atau sama seperti gambar lama dulu? Ini yang baru ini. Yang baru Ini yang dibuat baru. di LA. Kalau yang lama dulu waktu master plan awal baru jadi itu sebesar apa? Apa lebih kecil dari ini atau lebih besar dari ini atau sama? jauh lebih kecil karena Lebih itu di kecil. gambar yang lama itu multipurpose room masih masuk di situ kan ya. Terus Iya. kok mereka revisi jadi lebih besar ya? Ya itu Wondering pertanyaan aja. dari awal tuh kita diskusi itu Pak Denny. Iya. Oke. Makanya action itemnya apa untuk mitigasi ini gitu. Iya. Jadi saran saya kita tunggulah kabar dari Pak Eri sama Mas Fosi setelah ketemu dengan Fort Bend County. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang kita kehendaki sehingga pembangunan fase 1 dan rear parking ini bisa jalan gitu loh. Jadi kita tidak harus menjelaskan ke jamaah lagi. Jadi nanti kesannya wah kebanyakan alasan ini. Jadi concern Pak Eka dan para direktur yang lain juga sama lah, kita in the same page ya. Iya. Sebenarnya juga tadi
tadinya kan kita pengen meeting hari ini sama TLI Pak. Jadi ternyata supaya juga kita udah punya jawaban-jawaban yang kita tanyain sebenarnya kan. Ternyata mereka nggak bisa. Jadi baru besok. Dan nanti pun kalaupun kita ketemu sama Fort Bend County, kita juga berharap kita punya tools untuk nunjukin ke mereka. Misalnya kan di dalam opsi itu kita bilang kita perlu 2 set drawing. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan sih itu bisa diakomodir sama TLI juga gitu, dan rencananya besok kita baru meeting juga sama mereka gitu. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Iya. Mohon maaf nih, cuman sekedar mengingatkan aja, nggak ngasih pressure ya. Ramadan itu kira-kira 6,5 bulan lagi. Entah cukup atau enggak untuk konstruksi, tapi Ramadan itu sebentar lagi datang 6,5 bulan lagi. Ya itu Terus aja. dianggap serius, Mas. Bisa nggak Ramadannya ditunda kalau gitu? Diundur setahun lagi gitu gimana? Iya, kalau saya melihat ya, iya alhamdulillah kalau sebelum Ramadan bisa selesai, tapi minimal ketika Ramadan masuk ini mungkin kita sudah berjalan 50% atau lebih gitu loh. Kalau belum selesai, tapi saya merasa kalau sudah ada dan lebih dari 50%, artinya sudah merasa bisa kita untuk mulai fundraising lagi untuk konstruksi. Iya. Betul. Tapi Itu concern yang utama dilemanya. adalah kapasitas kita kan. Iya, dilemanya fundraising team ya begitu gitu. Kita cari tema fundraising apa gitu, karena kalau konstruksi belum mulai nggak bisa kan kita buka lagi untuk construction gitu, karena kita belum disperse uang yang ada. Mereka nanti akan menuduh kita hoarding money gitu, donation Ya masih gitu. nggak ada gunanya, Mas, untuk fundraising menurut saya sih. Kalau mau fundraising tempat yang lain, maksudnya buat operasional kayak, buat bayar imam kayak, atau buat Ya. bayar apalah. Oh, Tapi bukan untuk konstruksi. itu jelas Mas Radit. Kita nggak akan Ya itu fundraising jelas. untuk konstruksi sebelum kita mulai. Makanya Mas Ya, Denny kalau concern karena konstruksi kan Mas saya rasa nggak perlu banget. Ini yang ada jalan dulu aja. Ini jalan baru, fundraising ikutin. kita tunggulah perkembangan nanti hari Jumat insya Allah. Mudah-mudahan ada berita bagus. Ya. That's the only thing we can do. Jangan lupa Iya. jangan lupa support doa-doanya ya sebelum meeting Insya dengan Allah. Fort Bend County kemarin. Nanti. Ya, masing-masing kita Iya. insya Allah mari berdoa. Iya. Oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa sudahi pertemuan kita ya. Masih ada kita mungkin round table aja coba ya. Dari saya dulu boleh. Oke. Round table-nya itu saya nggak ada. Mas Radit? Saya nggak ada, Pak. Tadi kan Mas Heri kayaknya ada ini ya, Mas ya. Silakan, Mas. Saya Ya. nggak ada. Dari saya sebenarnya di luar ini sih. Dari saya sebenarnya lebih ke Bro Denny untuk pembayaran ke Titan. Oh, Itu aja insya saya minta update-nya. Insya Allah nanti malam atau besok ya, sorry. Beberapa hari ini banyak kerjaan kantor. Tapi insya Allah nanti malam atau besok ya. Saya udah diteleponin dari hari Sabtu kemarin. Sabtu sampai mereka gitu. nelpon saya. Oke. Ya nanti malam deh. Ya. Itu apa enggak membuat produksinya molor, Mas Heri ya? Dia kalau nggak salah disebutin bisa molor 12 minggu. Itu gimana? Iya, itu terakhir email tadi siang kan. Iya, Mas, dibutuhkan hold ya, Mas, kita, Mas. Iya. Iya, jadi kelihatannya agak mundur, jadinya 12 minggu lagi gitu kayaknya. Karena pembayaran. Tapi maksudnya nggak 12 apa-apa lah. minggu itu apa? Maksudnya? 12 minggu itu apa maksudnya? Mulai pekerjaannya, Mas, yang saya pahami. Jadi kan mereka awalnya tuh punya target kapan mengerjakan punya kita gitu loh. Nah, dengan adanya delay dari payment ini, mereka mundur jadi 12 minggu lagi baru mereka mau start produksi gitu. Proses produksinya selesainya kapan? Berapa lama? Biasanya. Nggak tahu, kita belum pernah bayar. belum pernah ini dan belum pernah order ini, jadi nggak tahu biasanya berapa lama. Oke, katakanlah misalnya selesainya 6 bulan ya. Apakah 6 bulan itu kita fondasi semuanya udah selesai? Nah, sekarang fokusnya dibayar dulu aja, Mas. Yang kayak gitu mah gampang nanti Mas urusin, Mas.
Sekarang yang kita tahu ini Bukan, mundur saya 12 cuman minggu. curious kalau misalnya udah selesai, terus kita fondasi segala macam belum selesai gitu loh. Apakah mereka mengantar building itu ke tempat kita? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Ya. Kalau sudah selesai, kan mestinya tidak bisa lama-lama di tempat mereka kan? Kalau misalnya order kita udah selesai, mereka mestinya ngasih mungkin grace period atau berapa lama, berapa bulan. Kalau enggak nanti diantar begitu kan? Enggak. Nggak tahu, nggak ada yang punya pengalaman beli materi fabrikasi begitu soalnya. Bebannya apa? Enggak, makanya saya pengen tahu kalau sampai delay produksinya terus mereka kerjakan tepat waktu dari kita sendiri gimana gitu loh. Apakah sudah siap dengan segala macam apa infrastrukturnya? Saya nggak tahu jawabannya Iya. apa, Mas. Ya kitanya juga sebenarnya kan memang belum siap Mas Denny. Secara foundation, secara izin yang belum siap. Oh, oke. Cuman dia kan menginformasikan bahwa ketelatan pembayaran bisa mengakibatkan produksinya telat juga kan gitu. At some Oh, iya, point iya, iya. itu menguntungkan buat kita karena kita ternyata juga belum siap secara permit dan foundation kan. Betul. Oke. Saya Nah, bukan cari alasan iya mau iya. menunda-nunda pembayaran. Cuman Enggak kalau misalnya ada. Jadi semuanya maksud saling saya berhubungan. itu Nah, pembayaran Nggak ada kita yang ini kok, nggak on ada yang time. menyalahkan penundaan pembayaran kok, Ben. Bukan. Kalau pembayaran kita on time, terus mereka sesuai schedule produksi, bagaimana strategi kita gitu loh. Itu pertanyaan juga sebenarnya. Kalau misalnya sudah selesai building production-nya. Saya ya, rasa itu kita juga akan bisa memutuskan juga sekarang. Saya Iya. bilang, sekarang kita go as planned itu saja dulu. Apapun yang terjadi nanti, ya maksudnya kita jalankan aja seperti yang sudah kita komit bersama. Seperti sekarang ini kan, kita nggak nyangka bahwa ada perubahan gambar dari TLE untuk submit ke Fort Bend. Harusnya Fort Bend, karena kita nggak nanya dari Fort Bend maunya apa, kita asumsi TLE apa kata TLE itu kata Fort Bend. Nah besok kan Mas Heri sama Bang Fauzi mau proaktif menanyakan ke Fort Bend. Nah sama juga prosesnya seperti ini. Yang sudah di manufacture, kalau kita misalnya kita bayar sekarang atau besok, ya poinnya itu bahwa proyek kita akan masuk di business plan-nya mereka. Kalau misalnya nggak bayar, mereka akan menerima orderan lain yang bisa jadi punya kita itu 12 minggu itu kata mereka. Tapi kalau misalnya mereka dapat proyek lebih besar, kita ditaruh di belakang, fondasi kita sudah selesai, barang kita belum datang gimana? Saya melihatnya lebih ke ke disiplin di business planning sama eksekusinya aja. Jadi ya mestinya dari sekarang langkah kita sudah jelaskan ya. Tinggal dibayar, kemudian dengar update dari Pak Heri dan Mas Bosi nanti. Setelah itu kita kalau perlu kita duduk sama-sama lagi, kita pikirkan langkah selanjutnya bagaimana. Ya. Mestinya sih kalau kita dapat informasi baru dari Fort Bend County nanti hari Jumat. Jadi kalau hari Sabtunya kita mau ketemu lagi juga bisa juga kalau perlu. Iya. Oke. Kalau dari sisi produksi mereka kan udah punya setup sebenarnya ya berapa lama untuk diproduksi. Itu pastikan kita juga mengkomunikasikan ke mereka. Karena dari sisi bangun foundation, kalau nggak salah nggak terlalu lama ya Mas Heri ya. Jadi itu akan align sih sebenarnya dengan mereka. Cuman banyak sekali faktor-faktor yang di luar power kita. Misalnya ada burial kemudian mundur, mati lampu, Fort Bend County juga mati lampu. Jadi memang susah. Banyak hal-hal yang unpredictable gitu. Ganti mati lampu juga ya Pak. Aduh, kacau juga nih. Yeah. Tapi gini aja Mas Heri, barangkali Mas nanti setelah dan Pak Fauzi juga nanti setelah bertemu dengan Fort Bend County pada hari Jumat, kalau misalnya ada sesuatu yang signifikan, misalnya Fort Bend County ternyata permintaannya nggak banyak kok, ya udah kita meeting lagi Pak, kita eksekusi segera Pak. Tapi kalau misalnya belum ada sesuatu yang signifikan dari Fort Bend County ya masih gitu-gitu aja ya, update-nya lewat WhatsApp aja.
Harusnya sih mungkin kita dapat informasi yang lumayan lumayan ini sih kayaknya sih Mas Radit. Jadi eh, apapun itu hasilnya nanti kita akan update ke bapak-bapak semua. Baik. Dari saya itu aja. Dari yang lain kalau ada boleh Ya. silakan. Silakan yang lainnya. Tadi saya Mas Denny sudah. Cing Omeh, ada pertanyaan? Nggak ada, udah semuanya udah Nggak ada. kejawab. Zev, do you have any questions, Zev? Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Yeah, Okay. yeah. Yeah, just to make sure I understand. So we have this final plan for the bond from TLE, and then on Friday, you guys are going to meet with Fort Bend County to double check it and make sure that there's nothing unnecessary. Is that correct? Yeah, Yeah, pretty basically, much. Yeah, pretty much. Oh, okay. Okay. Yeah, I don't have any questions. Thank you. Alright. Pak Imam ada pertanyaan, Pak Mutahir? Pak Mutahir masih ada ya? Nggak ada juga. Ya turut bangga, bahagia dengan update ini. Ya, berarti ada progres untuk selanjutnya kita melihat ya perkembangan bagaimana planning pembangunan masjid kita insya Allah. Dan yang penting Apapun juga yang kita Pak bicarakan, Mutahir minta tolong didoakan juga mudah-mudahan rencananya bisa berlangsung mulus gitu. Ya, Pak betul, Ustadz. betul. Ya, Tidak Pak terlalu Ustadz. banyak hambatan. Kita perlu doa yang ini nih dari Pak Ustadz biar hari Jumat nanti meetingnya dengan Fort Bend County lancar dan sesuai Amin. dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah. Iya, betul. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, kiranya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan concern. Jadi kita biarkan bola bergulir sekarang, kemudian akan kita dengarkan update dari Pak Heri dan Mas Fosi nanti hari Jumat atau hari Sabtu. Itu yang pertama, dan yang kedua, insya Allah Mas Denny akan menyelesaikan pembayaran dengan segera. Dan kemudian kita lihat nanti mudah-mudahan rencana pembangunan gedung bangunan mereka dengan pembangunan dengan pembuatan fondasi kita bisa disinkronkan insya Allah. Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih semua, dan Ibu terima kasih atas kehadirannya dan sumbangan pemikirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan ini dan memberikan kemudahan-kemudahan supaya pekerjaan ini bisa berjalan tanpa halangan yang berarti, insya Allah. Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.